Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Janaris dari PGMI 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang ulumul Quran dan ruang lingkupnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari ilmu. Menurut bahasa, ilmu berarti mengetahui, yakni perbuatan yang bertujuan untuk mengetahui segala sesuatu dan kebenarannya. Sementara dari segi istilah, ilmu berarti segala pengetahuan atau pemahaman yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada rasul-rasulnya dan alam ciptaannya, termasuk manusia yang memiliki aspek lahiriah dan batiniah. Kemudian Al-Qur'an. Al-Qur'an berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yakni masdar dari kata benda dan kata kerja yang berarti dapat dibaca berulang-ulang. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan menjadi penutup kitab suci. Al-Quran merupakan petunjuk bagi kaum muslimin yang merupakan dasar-dasar hukum yang mencakup segala hal, baik akidah, ibadah, muamalah, dan lain sebagainya. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan bagi kamu sebuah kitab atau Al-Quran kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami, menjadi petunjuk dan rahmat bagi mereka yang beriman. Quran Surah Al-A'raf ayat 25. Kemudian, ilmu Al-Quran atau ulumul Quran adalah ilmu yang membahas tentang segala yang berkaitan dengan Al-Quran. Ilmu Al-Quran juga merupakan ilmu yang memahami lebih dalam kandungan ayat Al-Quran. Dalam ulumul Quran diuraikan secara terperinci tentang berbagai hal yang berhubungan dengan ilmu dan penafsiran Al-Quran, seperti metode bentuk pentafsiran Al-Quran, hubungan antara ayat satu dan ayat yang lainnya, termasuk sejarah tentang cara penerimaan wahyu tersebut kepada Rasulullah SAW hingga proses pengodifikasiannya. Kemudian, ruang lingkup ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran atau ulumul Quran merupakan ilmu yang memiliki pembahasan yang sangat luas. Namun, Muhammad Hasbi As-Siddiqi telah membaginya menjadi dua garis besar, yakni ilmu riwayah dan ilmu diroyah. Ilmu riwayah merupakan ilmu-ilmu yang mengetahui dari periwayatan seperti macam-macam qiraat, tempat-tempat turunnya Al-Quran, waktu turunnya Al-Quran, dan asbabun nuzulnya. Kemudian ilmu diroyah, yakni ilmu yang diketahui melalui jalan perenungan, pembahasan, dan penyelidikan, yaitu seperti ilmu mengetahui lafaz yang gharib dan makna-makna yang berkaitan langsung dengan hukum. Kemudian, pokok pembahasan ilmu Al-Quran dibagi menjadi 5 garis besar. Yang pertama nuzul, yang kedua sanad, yang ketiga ada al-qiraah, yang keempat lafaz, yang ketiga dan yang terakhir makna. Kemudian yang selanjutnya sejarah pertumbuhan dan perkembangan Al-Quran. Al-Quran ditulis dan dikumpulkan secara resmi pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sedangkan penulisan ulumul Quran selepas periode tersebut. Hal ini karena pada masa awal Islam pengetahuan mengenai seluk-beluk Al-Quran dan hal-hal yang berkaitan dengannya belum ditulis dan disusun dalam bentuk buku. Pengetahuan tersebut masih tersimpan di hati para sahabat Rasulullah. Ketika itu, para sahabat pun belum merasa perlu untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Hal ini disebabkan dua hal. Yang pertama, Rasulullah melarang untuk menuliskan segala sesuatu kecuali Al-Quran. Kemudian, apabila ada sesuatu yang mengganjal dan hal itu terkait dengan Al-Quran, para sahabat bisa langsung bertanya kepada Rasulullah. Akhirnya, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, penulisan Al-Quran pun mulai dilakukan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan yang mulanya merintis pekerjaan ini. Pada masa tersebut, usaha penulisan Al-Quran dengan mushaf yang baik dan benar sedang dicanangkan. Kemudian, sedangkan pada masa Bani Umayyah, perhatian para sahabat diarahkan untuk mulai menyebarkan ulumul Quran dengan cara periwayatan dan pengajaran secara langsung. Usaha ini dipandang sebagai rintisan untuk melakukan penulisan ulumul Quran.
Usaha yang sama dilakukan pada periode awal dinasti Abbasiyah. Penulisan ulumul Quran yang sesungguhnya mulai dilakukan pada abad kedua Hijriah. Pada masa itu, cabang ilmu Al-Quran yang pertama mendapat perhatian para ulama adalah ilmu tafsir. Usaha ini ditandai dengan disusunnya beberapa kitab tafsir oleh para ulama pada masa tersebut. Kemudian, penulisan ulumul Quran berlanjut terus hingga pada masa-masa berikutnya. Objek pembahasannya pun mulai beragam, diantaranya tentang majas dalam Al-Quran, hal-hal yang bersifat umum dalam Al-Quran, serta kata sulit dalam Al-Quran. Dan saat ini telah cukup banyak kitab ulumul Quran yang beredar dan selalu dijadikan rujukan.